Apakah suaraku sudah kedengeran? Ya, Kak. Sudah ya? Aman? Iya, Kak. Aman ya? Oke, kita masuk ke sesi kedua, yaitu materi kimia analisis. Silahkan teman-teman nanti disiapkan kalkulatornya, ada beberapa soal yang akan kita hitung bareng-bareng. Nanti aku cukup me- mengarahkan aja tahapannya seperti apa, nanti silahkan teman-teman yang bantu hitungkan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi titrasi atau analisis volumetri. Jadi nanti, biasanya kalau kimia analisis itu teman-teman soalnya kebanyakan perhitungan, tapi mungkin juga ada yang terkait dengan teoritis. Teoritis itu misalnya tata cara analisisnya, misal dengan metode volumetri, gravimetri, atau dengan menggunakan instrumen. Kemudian nanti kalau instrumen biasanya suka ditanyain terkait prinsip-prinsip instrumennya. Itu sering juga keluar di ujian wawancara. Jadi silahkan nanti teman-teman dipersiapkan pemahamannya terkait dengan prinsip-prinsip analisis. Oke, yang pertama kita bahas terkait titrasi. Dalam titrasi ini ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada titrat atau sampel. Bukan sampel sih, lebih ke titrat aja. Titrat ini biasanya adalah suatu larutan yang akan dititrasi, yang kita ingin cari tahu berapa konsentrasinya. Seringnya kalau teman-teman titrasi kan biasanya pakai Erlenmeyer. Nah, di sini misalnya adalah sampel. Nah, sampel inilah yang menjadi titrat. Sampel nanti akan dititrasi dengan suatu larutan dalam buret. Buret di sini biasanya berupa titran atau larutan baku pentitrasi atau larutan yang kita ketahui berapa konsentrasinya. Nah, tadi titrat sudah, ada titran. Titran ini kita tahu berapa konsentrasinya. Larutan titran atau larutan baku bisa berupa baku primer atau baku sekunder. Kalau baku primer ini adalah zat murni yang kita bisa tahu secara tepat konsentrasinya berapa. Dan biasanya baku primer ini digunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan lain. Salah satunya adalah baku sekunder. Contohnya asam oksalat, asam benzoat, NaCl, kalium dikromat, dan lain-lain. Ada lagi larutan baku sekunder. Kalau larutan baku sekunder ini adalah larutan dari zat yang konsentrasinya tidak diketahui dengan tepat. Karena biasanya zat tersebut tidak dalam kondisi murni. Tidak murni, contohnya NaOH, AgNO3, KMNO4, dan seterusnya, maka biasanya larutan sekunder ini perlu dibakukan dulu dengan baku primer untuk tahu berapa konsentrasi tepat dari si larutan tersebut. Kemudian cara titrasi bisa dengan titrasi langsung. Titrasi langsung ini kita punya sampel A dititrasi langsung dengan senyawa B. Misalnya ini sampel A, ini larutan B, dititrasi langsung. Nah, ini namanya direct titration. Kita mau mengetahui berapa konsentrasi A dengan dititrasi menggunakan larutan B. Biasanya, prinsip perhitungannya menggunakan persamaan mol. Mol larutan A itu sama dengan mol larutan B. Nanti kalau molnya sudah setimbang, akan terjadi titik akhir titrasi. Ada lagi titrasi balik atau titrasi kembali. Titrasi kembali ini biasanya digunakan kalau sampelnya tidak bereaksi dengan larutan baku pentiternya atau reaksinya lambat. Biasanya sejumlah reaksi standar ditambahkan secara berlebih ke dalam sampel, lalu kelebihan standar tersebut dititrasi oleh larutan lain. Misal di sini kita punya sampel A sebagai sampel, ditambahkan dengan senyawa B secara berlebih. Ditambahkan berlebih. Sehingga nanti seluruh A akan berikatan dengan B. Tetapi karena B-nya berlebih, akan ada sebagian B yang tidak terikat atau tidak bereaksi. Nah, kelebihan B-nya itu akan dititrasi dengan larutan C. Sehingga nanti larutan C itu akan mengikat sisa-sisa dari B yang tadi tidak berikatan dengan A. Kalau dihitung,
Mol dari senyawa A itu sama dengan mol B dikurangi dengan mol C, gitu. Nah, ini adalah beberapa istilah dalam titrasi dan cara perhitungannya. Biasanya kita menggunakan persamaan mol. Mol itu kan N. Na sama dengan Nb. Nah, nanti rumus mol bisa macam-macam. Bisa molaritas per volume, bisa gram per mr kali 1000 per V atau gram per mr kali volume, dan seterusnya. Tergantung data yang diketahui di soal seperti apa. Jenis-jenis titrasi bisa menggunakan titrasi asam basa, asidi atau alkalimetri. Ini untuk senyawa-senyawa asam atau basa, nanti reaksinya membentuk garam dan air. Asidi alkalimetri, kalau asidimetri, ini pentiternya atau titrannya itu senyawa asam. Titrannya asam, sehingga titratnya atau sampelnya itu sifatnya basa. Kalau alkalimetri, kebalikannya, titrannya basa, sampelnya atau titratnya asam. Senyawa yang mau dianalisis adalah senyawa asam, maka titrasinya dengan alkalimetri. Kemudian ada argentometri, ini titrasi pengendapan, pembentukan endapan antara senyawa-senyawa yang memiliki halogen atau golongan 7A, contohnya F, Cl, Br, dan I, dengan senyawa AgNO3 membentuk endapan. Makanya disebutnya titrasi pengendapan. Ada kompleksometri, titrasi pembentukan kompleks antara logam dengan EDTA. Jadi biasanya yang dititrasi adalah sampel-sampel yang mengandung senyawa logam, di mana logam tersebut atau ion kation yang bisa berikatan membentuk kompleks dengan EDTA. Ada lagi iodimetri dan iodometri. Kalau iodimetri ini titrasi langsung. Titrasi langsung antara iodium dengan sampel. Kalau iodometri ini titrasi kembali atau titrasi balik. Jadi sampel ditambahkan dengan iodium atau kalium iodida yang berlebih, kemudian kelebihan iodiumnya dititrasi dengan Na2S2O3. Jadi dia termasuk titrasi balik. Lalu ada permanganometri, ini titrasi redoks menggunakan pentiter kalium permanganat. Dan yang terakhir ada nitrimetri, ini titrasi untuk titrasi diazotasi antara senyawa-senyawa yang memiliki gugus amina aromatis primer dengan asam nitrit, HNO3. Amina aromatis primer itu contohnya adalah senyawa dengan gugus benzen, gugus aromatis, dengan NH2. Nah, ini adalah gugus amina yang berikatan dengan dengan gugus aromatik atau gugus benzen. Kalau suatu senyawa punya struktur seperti ini, ada benzen dan NH2-nya, maka dia bisa dideteksi atau dititrasi dengan titrasi nitrimetri melalui reaksi diazotasi. Contohnya adalah antibiotik golongan sulfonamid. Ini bisa dititrasi dengan nitrimetri. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke soal? Maaf Kak, izin bertanya. Mm-mm. Berarti yang diburet itu baku sekunder atau primer ya Kak? Tergantung kita titrasinya dengan apa. Kalau misalnya kita titrasinya, kita titrasi alkalimetri menggunakan NaOH. NaOH ini kan dia baku sekunder. Nah, kalau baku sekunder berarti kita harus harus kita bakukan dengan baku primer. Kita cari tahu dulu konsentrasi NaOH yang kita buat dengan cara si NaOH-nya itu dititrasi dengan baku primer. Nanti kalau sudah tahu, baru si NaOH-nya kita gunakan di buret kayak gitu. Tapi bisa jadi juga kita mentitrasi dengan menggunakan larutan yang dia sudah diketahui konsentrasinya secara tepat karena dia merupakan senyawa murni. Dia berarti baku primer, tidak perlu dibakukan terlebih dahulu gitu. Jadi yang penting yang diburet itu adalah larutan bakunya, pentiternya,
Nah, pentiternya nanti bisa larutan primer atau larutan sekunder tergantung sifat senyawanya, apakah dia murni atau tidak. Kalau murni ya bisa langsung digunakan untuk titrasi, kalau belum murni kita cari dulu konsentrasinya dengan cara dibakukan menggunakan baku primer. Itu? Oke, makasih, Kak. Oke. Kita masuk ke soal nomor 1. Analisis aluminium hidroksida AlOH3 menggunakan metode titrasi kompleksometri dengan pentiter dinatrium edetat dan indikator eriokrom. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi warna apa? Ada yang tahu? Warna biru, Kak. Oke, warna biru. Mula-mula warnanya apa? Ada yang tahu? Awalnya warna apa, kemudian titik akhir titrasinya berubah menjadi warna biru. Oke, kita masuk ke contohnya. Tadi titrasi kompleksometri. Prinsipnya kompleksometri ini adalah pembentukan kompleks antara senyawa logam atau ion kation, ion logam, dengan dinatrium edetat atau EDTA, membentuk kompleks. Biasanya digunakan indikator berupa hitam eriokrom atau eriokrom black. Nah, cara ujinya, mula-mula kita punya sampel, misal sampelnya itu mengandung tadi Al3+. Al3+-nya dalam Erlenmeyer itu akan ditambahkan dengan hitam eriokrom atau indikator. Nah, hitam eriokrom itu dia sifatnya bisa berikatan dengan logam, tetapi tidak stabil. Ketika hitam eriokrom berikatan dengan logam, dia akan membentuk warna merah. Warna merah ini terbentuk dari ikatan yang kompleks tidak stabil antara si logam dengan indikator hitam eriokrom. Kemudian kita lakukan titrasi dengan menggunakan EDTA. EDTA-nya ada di dalam buret. Si EDTA-nya dimasukin ke dalam buret, nah dia teteskan. Kemudian EDTA ini dia akan bereaksi dengan cara mengikat si logam yang semula diikat oleh hitam eriokrom. Nah, jadi yang tadinya si logam berikatan dengan hitam eriokrom, tapi karena tidak stabil, ketika ketemu EDTA, ditarik sama EDTA. Membentuk kompleks dengan EDTA, sehingga si hitam eriokrom yang tadinya berikatan dengan logam membentuk warna merah, dia akan kembali menjadi warna awalnya, yaitu warna biru atau warna biru kehitaman, biru gelap. Nah, itu tandanya titik akhir titrasinya sudah tercapai karena seluruh logam yang tadinya berikatan dengan hitam eriokrom sudah diikat oleh si EDTA. Makanya titik akhir titrasinya terbentuk warna biru, warna asli dari si hitam eriokrom. Ini titrasi kompleksometri. Salah satu contoh titrasi yang menggunakan kompleksometri adalah titrasi antasida atau obat mah. Obat mah ini bisa bisa dititrasi kadarnya dengan kompleksometri karena dia mengandung logam. Antasida itu kan isinya AlOH3 dan MgOH2. Makanya dia bisa dititrasi dengan kompleksometri. Cukup jelas? Nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Penetapan kadar sulfadoksin dalam tablet dengan struktur senyawa seperti berikut. Menggunakan titrasi apa? Pentiternya? Kalau dilihat dari strukturnya, titrasi yang digunakan bisa menggunakan titrasi Natrium nitrit. Oke, natrium nitrit ini digunakan untuk titrasi nitrimetri. Kenapa kita menggunakan nitrimetri? Karena senyawanya memiliki gugus H2N. NH2, yaitu lebih spesifiknya amina
Aromatis. Aromatis primer. Karena dia punya gugus amina aromatis primer, maka bisa dititrasi dengan nitrimetri. Nah, ini titrasi nitrimetri, titrasi antara gugus amina aromatis primer dalam kondisi asam menggunakan di mana NaNO2 pada kondisi asam akan berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Nah, ini pentiternya natrium nitrit yang dalam kondisi asam akan berubah menjadi asam nitrit. Nah, ini pembentukannya garam diazonium terjadi reaksi pada gugus amina aromatis primernya. Oke. Masuk ke perhitungan. Tadi salah satu contoh perhitungan yang akan sering teman-teman gunakan adalah perhitungan mol. Contohnya tadi, kalau titrasi. Titrasi itu kan pakai prinsip persamaan mol. Mol pentiter harus sama dengan mol titran. Nah, menghitung mol bisa dengan data massa per mr. Kalau yang diketahui adalah data gram dan mr-nya. Bisa juga dari data molaritas dan normalitas. Kalau dari molaritas itu kan molaritas sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. Kalau ada persamaan mol, mol A sama dengan mol B, bisa kita hitung dengan rumus molaritas kali volume A sama dengan molaritas kali volume B. Atau bisa juga normalitas kali volume A, N kali V, N1V1 sama dengan N2V2. Sama aja. Atau tadi bisa juga menggunakan gram per mr. Gram per mr A sama dengan gram per mr yang B. Atau gabungan. Molaritas kali volume A sama dengan gram per mr B. Ini juga bisa. Yang penting menggunakan persamaan mol. Mol 1 sama dengan mol 2. Kemudian, molaritas bisa juga dihitung dengan data massa jenis. Molaritas sama dengan persentase kali massa jenis kali 10 dibagi mr. Kemudian tadi ada normalitas. Normalitas itu sama dengan molaritas dikali dengan valensi. Atau gram kali valensi per mr kali volume. Atau gram per bobot ekivalen kali volume. Oke, ini diingat-ingat lagi rumus-rumus dasar dari mol, karena nanti sering digunakan baik itu dalam soal titrasi, soal pengenceran, itu sering pakai persamaan mol, M1V1, M2V2. Kemudian, penetapan kadar. Ini juga akan sering teman-teman gunakan dalam soal. Biasanya ketika kita melakukan analisis, akan ada proses preparasi sediaan terlebih dahulu, atau preparasi sampel dengan cara pengenceran. Rumus pengenceran bisa menggunakan C1V1, C2V2, atau tadi M1V1 sama dengan M2V2. Kemudian, sering juga nanti teman-teman akan disuruh menentukan berapa faktor pengenceran dari proses preparasi. Cara menentukan nilai FP atau faktor pengenceran yaitu volume akhir yang dibuat dibagi dengan volume larutan awal yang diambil. Misal, ada larutan stok. Dari larutan stok A ini diambil 5 ml, kemudian diencerkan hingga 10 ml. Ini pengenceran. Nah, ini kita punya larutan 10 ml. Berapakah faktor pengencerannya? Caranya bisa dihitung dengan rumus ini. Volume akhir yang dibuat dibagi volume awal yang diambil. Volume akhir yang dibuat, mau dibuat berapa mili? 10 mili. 10 mili. Volume awal yang diambil? 5 mili. 5. Berarti faktor pengencerannya? 2 kali. 2 kali. Misal, dari sini diencerkan lagi, misal beda lagi deh. Misal ada larutan A, diambil 1 mili, diencerkan hingga 5 mili. Ini larutan B. Kemudian dari larutan B, ini diambil 2 mili, kemudian diencerkan hingga 50
mili. Ini larutan C. Berapakah faktor pengenceran totalnya? Dari A sampai ke C. Caranya gimana? Kalau seperti ini, dia ada 2 tahap pengenceran. Tahap pertama dari A ke B, tahap kedua dari B ke C. Kita hitung dulu, dari A ke B, faktor pengencerannya berapa? 5 kali. 5/1, sama dengan 5 kali. Kemudian, dari B ke C, kita hitung faktor pengencerannya. 25 kali. 50/2, sama dengan 25 kali. Faktor pengenceran total adalah faktor pengenceran 1 dikali faktor pengenceran 2. Bukan di jumlah, tapi dikali. Berarti 5 dikali 25, sama dengan 125. 125 kali. Nah, ini cara menghitung faktor pengencerannya. Kemudian misal ditanyain, berapa konsentrasi larutan encer yang dihasilkan? Konsentrasinya C berapa? Caranya adalah tinggal konsentrasi awal dibagi dengan faktor pengencerannya. Konsentrasi A-nya berapa dibagi dengan total faktor pengenceran. Kita akan dapat berapa konsentrasi larutan si C. Kemudian, cara perhitungan kadar menggunakan instrumen. Bisa dengan metode single point calibration kalau hanya ada satu konsentrasi pembanding. Bisa juga menggunakan multiple point calibration kalau ada 5 atau lebih konsentrasi pembanding dalam bentuk kurva kalibrasi atau kurva baku. Kalau ada data kurva baku, kita pakai multiple point. Kalau hanya ada satu data konsentrasi pembanding, kita pakai single point. Rumusnya, kalau yang single point, konsentrasi sampel sama dengan AUC atau absorbansi sampel dibagi dengan AUC atau absorbansi standar pembanding kali konsentrasi standar kali faktor pengenceran bila ada. Kalau sampelnya nggak diencerkan, tidak perlu dikali faktor pengenceran. Untuk kurva kalibrasi, kita menggunakan persamaan kurva bakunya. Y sama dengan Bx plus A. Y ini adalah nilai absorbansi atau AUC dari sampel. Kita masukkan ke dalam sumbu Y. Nah, nilai X ini adalah yang kita cari. B itu adalah slope atau kemiringan kurva. A itu adalah intercept. Data B dan A ini didapatkan dari olah data regresi linier, regresi linier dari data standar pembanding. Nih teman-teman harusnya dulu waktu S1 pernah bikin persamaan kurva baku. Biasanya kita punya 5 konsentrasi standar, dimasukin ke Excel atau dimasukin ke kalkulator saintifik, dibuat regresi linearnya, nanti didapatkan nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa. Lalu kita bisa buat persamaan Y sama dengan Bx plus A. Nanti nilai X-nya inilah yang kita cari. Mungkin akan lebih mudah kalau kita langsung ke contoh soalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum, aku masuk ke soal nomor 3. Apoteker akan melakukan titrasi terhadap 25 mili larutan H2SO4. Berarti ini titratnya adalah H2SO4 dengan volume sampelnya 25 mili. Tidak diketahui konsentrasinya. Dia ini yang ditanyakan, konsentrasi asamnya. Molaritasnya ditanyakan. Menggunakan pentiter, berarti titrannya KOH dengan konsentrasinya 0,2 molar. Kemudian dilakukan secara triplo, di mana KOH yang dibutuhkan hingga titik akhir titrasi, volumenya, volume 1, 10,5, volume 2,
10,3, volume 3, 10,7 mililiter. Berapakah konsentrasi asam tersebut? Kalau dari data ini kita bisa pakai rumus apa? Ada data volume, ada data molaritas. Kita pakai rumus Pengenceran. pengenceran atau persamaan. Tadi ingat titrasi pakai persamaan mol. Ini titrasinya langsung atau balik? Langsung. Langsung. H2SO4 dititrasi langsung dengan KOH. Kalau titrasi langsung tadi berarti mol H2SO4 sama dengan mol KOH. Rumus mol, karena yang diketahui adalah data molaritas dan volume, maka kita pakai rumus yang molaritas sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. M1V1 sama dengan M2V2. Ini yang dicari dikali volumenya 25 sama dengan 0,2 dikali volume KOH-nya. Karena di sini kita melakukannya triplo 3 kali, kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? 10,5. 10,5 ya? Iya, Kak. Oke. Kita masukin berarti M1 sama dengan 0,2 dikali 10,5 dibagi 25. Sama dengan berapa? 0,084. 0,084 molar. Berarti jawabannya adalah yang B. Cukup jelas? Jelas. Nomor 4. Apoteker QC sedang melakukan uji kadar bahan baku ekstrak menggunakan HPLC. Mula-mula dilakukan preparasi ekstrak dengan melarutkan 10 gram ekstrak dalam 10 mili metanol. Ini kita punya sampel awal. Selanjutnya, 1 mili larutan dari sini diambil 1 mili, kemudian diencerkan hingga 10 mili. Dapat sini larutan yang kedua, ini yang A, ini yang B. Kemudian larutan diencerkan kembali dengan cara mengambil dari sini 50 mikroliter, diencerkan hingga 1 mililiter. Berapakah faktor pengenceran larutan tersebut? Oke, tadi caranya. Yang pertama, dari A ke B, faktor pengencerannya berapa? 10 kali. Oke, 10 mili dibagi 1 sama dengan 10 kali. Kemudian dari yang B ke C, 50 mikroliter ke 1 mili. 1 mili itu berapa mikroliter? 1000. Oke, berarti faktor pengencerannya 1000 mikroliter dibagi dengan 50 mikroliter. Coret-coret 100 bagi 5, 20. 20 kali. Berarti faktor pengenceran totalnya sama dengan 20 dikali 10, 200 kali. 200 kali. Sekarang kalau ditanyain berapa konsentrasi larutan C. Kita lihat yang atas. Konsentrasinya 10 gram per 10 mili atau sama dengan 1 gram per mili. Berapa kira-kira konsentrasi yang larutan C? Tadi konsentrasi encer sama dengan
Konsentrasi encer sama dengan konsentrasi yang pekat bagi volume dibagi pengenceran. faktor pengenceran. Berarti konsentrasi yang C sama dengan konsentrasi yang pekat 1 gram per mili dibagi dengan faktor pengencerannya 200. 1/200 itu berapa? 0,005. 0,005 gram per mili. Ini adalah konsentrasi si C setelah diencerkan. Kalau yang B konsentrasinya berapa? Sama caranya, tinggal disesuaikan faktor pengencerannya aja. Berarti konsentrasi yang B sama dengan 1 gram per mili dibagi faktor pengencerannya berapa? 10. 10 kali. Sama dengan 0,1 gram per mili. Ini konsentrasi yang B, ini konsentrasi yang C. Cukup jelas? Ini ya. Nomor 5. Apoteker industri farmasi akan memformulasikan suspensi eritromisin etil suksinat yang setara dengan eritromisin 200 mg per 5 mili. Kita mau bikin eritromisin etil suksinat. Aku tulisnya eritromisin etil suksinat yang setara dengan eritromisin dengan dosisnya itu 200 mg per 5 mili. Volume yang mau dibuat itu sebesar 15 liter. Berapa jumlah eritromisin etil suksinat yang dibutuhkan bila diketahui bobot molekul eritromisinnya, yang ini bobot molekulnya 862, kalau yang eritromisin bobot molekulnya 734. Caranya gimana? Oke, pertama kita cari dulu berapa kebutuhan eritromisin kalau kita bikinnya sebanyak 15 liter. Bila diketahui setiap 5 mili itu mengandung 200 mg zat aktif. Caranya gimana? 200 dibagi 5 dikali 15.000 mili. Oke, kita bisa pakai kali silang. Jadi 200 mg per 5 mili. Tapi karena kita bikinnya mau 15 liter, berarti kita kalikan dengan liter ke mililiter adalah dikali 1000. 15.000 mili. Coret-coret. Ini coret. 1, 3. Dapat berapa nih? 200 kali 3000. 6. 600.000. 600.000 miligram. Atau sama dengan berapa gram? 600 gram. 600 gram. Oke, intinya adalah kita mau bikin sediaan yang setara dengan 600 gram eritromisin. Tapi pakainya eritromisin etil suksinat. Kalau seperti ini masuknya ke dalam apa nih? Alternatif farmasetik, alternatif terapeutik, ekuivalen farmasetik atau apa? Yang satu eritromisin, yang satu eritromisin etil suksinat. Masuknya ke kategori yang tadi, kalau zat aktifnya sama tapi beda bentuk kimianya, Alternatif farmasetik. alternatif farmasetik. Oke, yang tahap kedua, kita ingin cari bobot eritromisin etil suksinat yang setara dengan 600 gram eritromisin. Di sini ada data bobot, ada data bobot molekul. Kira-kira pakai rumus apa? Dari data yang diketahui aja, kita bisa memperkirakan
Ngitungnya pakai rumus? Ada data bobot, ada data MR atau BM. Pakai. Oke, gram per MR itu rumus apa? Molaritas. Molaritas? Molaritas rumusnya? Rumus mol, Kak. Oke, kita pakai rumus mol. Mol eritromisin etil suksinat harus sama dengan mol eritromisin. Gram per MR sama dengan gram per MR. Gram eritromisin etil suksinat yang dicari dibagi MR-nya 862 sama dengan gram eritromisinnya harus setara dengan 600 gram dibagi MR-nya 734. Maka gram eritromisin etil suksinatnya sama dengan 600 kali 862 dibagi 734 sama dengan 704,6. 704,6 gram. Cukup jelas? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku loncat dulu ke soal nomor 7. Soal perhitungan kadar. Apoteker melakukan uji kelarutan senyawa X dalam pelarut metanol, di mana sejumlah berlebih zat aktif dilarutkan dalam 5 mili metanol hingga jenuh selama 24 jam. Sampel disentrifus dan supernatan disaring, kemudian difilter, dan diencerkan dengan memipet 10 mikroliter diencerkan hingga 1 mili. Ada faktor pengenceran. Faktor pengencerannya berapa? 1 mili berapa mikroliter? 1000. 1000 mikroliter dibagi 10 mikroliter sama dengan 100 kali. 100 kali. Dilakukan pengenceran kembali dengan metode yang sama menggunakan fase gerak. Berarti pengencerannya 2 tahap, fase yang pertama dan yang kedua. Yang kedua sama 100 kali juga. Berarti faktor pengenceran totalnya adalah berapa kali? 10.000 kali. 10.000 kali. Oke. Persamaan kurva kalibrasinya Y sama dengan 37328X ditambah 8365,8. Diketahui hitunglah kadar senyawanya bila diketahui nilai AUC-nya 489791. Oke, caranya gimana? Kalau ada persamaan regresi linier, kita hitung dengan metode multiple point calibration. Multiple point calibration, nilai AUC-nya kita masukkan sebagai nilai Y. Kita cari berapa X-nya. 48991 sama dengan 37328X ditambah 8365,8. Maka X sama dengan pindah-pindah ruas 48991 dikurang 8365,8 dibagi 37328. Dapat berapa ini? 12,897. 12,897. Karena di sini satuannya ppm, ppm itu sama dengan mikrogram per mili. Berarti di sini 12,897 mikrogram per mili. Nah, karena ada proses pengenceran, maka nilai X ini harus dikalikan dengan faktor pengencerannya. Berarti
12,897 mikrogram per mili dikali dengan faktor pengencerannya 10.000 kali. Dapat berapa nih? 128,970 mikrogram per mililiter. Di sini satuannya maunya miligram per mili. Cara ngubahnya diapain? Dari mikrogram per mili ke miligram per mili. Dibagi 1000. Oke, dari sini kita bagi 1000. Mikrogram ke miligram dibagi 1000. Sama dengan 128,97. 128,97 miligram per mili. Jadi jawabannya yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau masih belum, lanjut ke soal nomor 8. Apoteker QC akan melakukan analisis kadar ketoprofen dalam menggunakan HPLC kolom C18 fase geraknya metanol air. Dilakukan analisis baku pembanding, konsentrasinya 5 ppm. Konsentrasi standar pembanding 5 ppm. Luas areanya atau AUC standarnya 190.385. Dilakukan preparasi larutan sampel yang diencerkan dengan mengambil 1 mili larutan diencerkan dalam labu 10 mili. Faktor pengencerannya berapa? Satu mili diencerkan dengan labu 10 mili. Berarti faktor pengencerannya 10 kali. 10/1 atau 10 kali. Berapakah konsentrasi obat dalam larutan sampel? Bila diketahui AUC sampelnya sebesar 195.500. Caranya gimana? Pakai single point. Oke, kita pakai single point calibration karena hanya ada satu konsentrasi standar pembanding. Konsentrasi sampel sama dengan AUC sampel dibagi AUC standar kali konsentrasi standar kali faktor pengenceran. Masukin nilainya AUC sampel 195.500 dibagi 190.385 dikali konsentrasi standarnya 5 ppm kali faktor pengencerannya 10. Maka konsentrasi sampelnya sama dengan 51,34. berapa ppm? 51,34 ppm. Di sini satuannya maunya miligram per mili. Kita ubah lagi. Ini sama dengan 51,34 mikrogram per mili. Tadi mikrogram ke miligram per mili dibagi berapa? Mikrogram ke miligram? 1000. Dibagi 1000. 51,34 dibagi 1000 jadi 0, mundur ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. 0,05134 miligram per mili. Jadi jawabannya yang B. Cukup jelas? Aman ya? Kita masuk ke instrumen analisis. Oke, instrumen analisis nanti mayoritas teman-teman biasanya harus mempelajari instrumen yang terkait dengan kromatografi atau spektroskopi. Kalau kromatografi ini adalah analisis dengan metode pemisahan. Kalau spektroskopi ini menggunakan radiasi elektromagnetik atau radiasi sinar. Menggunakan bantuan cahaya. Contoh kromatografi ada apa aja? Instrumen kromatografi yang teman-teman pernah pakai?
HPLC, HPLC, terus kromatografi gas, GC atau kromatografi gas. Kemudian yang standar tuh kalau kita analisis KLT, ekstrak, KLT. Ada lagi kromatografi kolom, kromatografi kertas, elektroforesis, dan lain-lain. Kalau spektroskopi, contohnya spektro, UV vis, UV vis, kemudian FTIR, FTIR, kemudian spektroskopi massa atau MS, dan ada juga AAS atau spektroskopi serapan atom. Ini beberapa instrumen yang mungkin nanti teman-teman perlu pelajarin karena sering ditanyakan di ujian, terutama ujian wawancara. Nah, kita masuk ke kromatografi. Contohnya tadi ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi analisisnya berdasarkan prinsip pemisahan. Kita punya suatu campuran, itu bisa kita pisahkan menjadi masing-masing komponen. Pemisahannya terjadi karena adanya perbedaan migrasi atau interaksi dari masing-masing senyawa dengan fase diam dan fase gerak yang ada pada sistem analisis tersebut. Jadi kalau kromatografi itu ada fase diam dan ada fase gerak. Kalau di KLT, fase diamnya biasanya berupa silika gel yang ditempelkan dalam suatu plat KLT, plat tipis. Nah, itu sebagai fase diamnya. Fase geraknya biasanya berupa campuran pelarut organik. Bisa kloroform, NH, dan seterusnya. Untuk analisis datanya, bisa secara kualitatif untuk melihat ada tidaknya suatu senyawa, dilihat dari nilai perbandingan nilai RF-nya. RF sampel dibandingkan dengan RF larutan standar. Kalau RF-nya sama, berarti mereka senyawa yang sama. Rumus RF apa? jarak yang ditempuh, Jarak tempuh dari si spot sampel, senyawa dibagi dengan jarak tempuh dari pelarut, eluennya atau fase geraknya. Nanti diukur berapa nih sampai ke titik ini, jaraknya berapa senti dibagi dengan jarak tempuh si fase geraknya. Kalau analisis kuantitatif ingin mengetahui kadar suatu senyawanya, biasanya kita menggunakan bantuan densitometer. Jadi nanti plat KLT-nya ditembak di bawah sinar densito. Jadi pakai densito nanti ditembak si spot-spotnya, nanti diukur berapa ketebalan dari spot yang terbentuk. Kemudian ada HPLC. HPLC ini sama, dia pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi senyawa yang dipengaruhi oleh fase diam dan fase gerak. Bedanya kalau HPLC ini dia lebih advance. Dia pakai bantuan tekanan. Kemudian fase diamnya menggunakan sistem kolom. Seringnya kita sebut dengan kolom HPLC. Isinya bisa segala macam jenis silika yang dimodifikasi. Contohnya silika C8, C4, siano atau amino. Fase geraknya biasanya juga sama, gabungan dari dua pelarut atau campuran pelarut dengan senyawa organik. Misal metanol, air, asetonitril, buffer, ini juga bisa. Analisis datanya, kalau kita mau menganalisis secara kualitatif, kita melihat waktu retensi. Waktu retensi ini adalah waktu yang dibutuhkan analit untuk terelusi sampai detektor. Jadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan si senyawa itu untuk bisa melewati kolom sampai masuk ke detektor? Berapa menit? Itu disebut dengan waktu retensi. Untuk analisis kuantitatifnya, kita melihat nilai AUC atau nilai area seperti tadi. Yang di soal sebelumnya kita analisis menggunakan HPLC, kita ambil data areanya. Itu bisa digunakan untuk menghitung kadar senyawa.
Oke, nah ini hasilnya, hasil analisisnya biasanya berupa kromatogram, bentuknya kayak gini. Nah ini, nilai AUC itu menunjukkan ini, luas area dari si, puncak senyawanya. Oke, kita masuk ke soalnya. Sebelum masuk ke soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Kalau gitu kita masuk ke soal ke-6. Hitunglah nilai resolusi dari hasil analisis KLT bila diketahui lebar spot pertama yang terbentuk, lebar dari spot A 0,2 cm dan lebar dari spot yang B itu 0,3 cm. Ini spot A, ini spot B. Kemudian diketahui jarak tempuhnya, yang A itu 3,7 cm, yang B itu 1,2 cm lebih tinggi dibanding yang A. Kira-kira cara hitung resolusinya? Resolusi, ada yang tahu rumusnya? Dua dikali waktu retensi senyawa 2 dikurang senyawa 1 dibagi lebar puncak 2 ditambah lebar puncak 1. Oke, ini digunakan kalau kita menganalisis dengan HPLC. Karena data yang dipakai adalah waktu retensi, HPLC atau GC. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Nah, sekarang kalau resolusi dengan menggunakan analisis KLT, kita kan nggak punya data data waktu retensinya. Adanya data RF. Resolusi untuk KLT, rumusnya itu adalah sama 2 dikali D dibagi W1 tambah W2. Di mana D itu adalah jarak jarak tempuh antara spot 1 ke spot yang kedua. Jadi kita mau melihat pemisahan antara spot 1 dengan spot yang kedua, selisih jaraknya itu berapa. Berarti dari sini kita tahu 2 dikali D. Jarak antara spot 1 dengan spot 2 berapa? Dari spot A ke spot B jaraknya berapa senti? 1,2. 1,2 dibagi lebar spot yang A 0,2. 0,2 ditambah lebar spot yang B 0,3. 0,3. Tadi sudah diketahui di soal. 2 kali 1,2, 2,4 dibagi 0,5 sama dengan 4,8. 4,8. Jadi resolusi pemisahan antara spot A dengan spot B itu adalah 4,8. Sampai sini cukup jelas? Aman ya? Oke, loncat ke nomor 9. Tadi nomor 7 dan 8 sebelumnya sudah dibahas, kita masuk ke nomor 9. Apoteker R&D bidang pengembangan validasi metode analisis akan melakukan optimasi metode analisis aripiprazol dalam sediaan suspensi menggunakan HPLC. Kolom yang digunakan adalah kolom ODS. Ukurannya sekian, fase geraknya metanol asetonitril 80 banding 20. Metanol asetonitril ini sebagai fase gerak. Fase diamnya adalah kolom ODS atau oktadesilsilan atau sering kita sebut dengan kolom C18. Metode pemisahan yang digunakan menggunakan prinsip apa kira-kira? ABCDE ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau di kromatografi,
ada 2 istilah fase pemisahan. Bisa menggunakan fase normal, bisa menggunakan fase terbalik. Kapan dikatakan suatu kromatografi ini menggunakan sistem fase normal? Dikatakan dia fase normal kalau fase diam yang digunakan itu sifatnya lebih polar dibandingkan dengan fase geraknya. Jadi kalau di kromatografi, fase diam dan fase gerak, kepolarannya itu harus berbeda. Salah satu harus ada yang lebih polar dan yang lainnya harus lebih non-polar. Dikatakan dia fase normal kalau fase diamnya lebih polar dibanding fase gerak. Sedangkan dikatakan fase terbalik kalau fase diamnya kebalikannya lebih non-polar dibandingkan dengan fase gerak. Sekarang kalau kita lihat sistem yang kita gunakan, fase geraknya itu metanol asetonitril, fase diamnya itu kolom C18. Kolom C18 ada yang tahu dia sifatnya polar atau non-polar? C18, silika dengan rantai C sebanyak 18. Semakin panjang rantai C, semakin polar atau semakin non-polar? Non-polar kok. Oke, dia sifatnya non-polar. Berarti fase geraknya ini lebih polar dibandingkan dengan fase diam yang digunakan. Kalau seperti ini, berarti kita menggunakan fase normal atau fase terbalik? Fase terbalik. Oke, kita pakai fase terbalik karena fase diamnya lebih non-polar dibandingkan dengan fase gerak. Yang terbalik berarti jawabannya adalah yang A, B, C, D, E? D. Oke, jawabannya yang E, menggunakan sistem adsorpsi fase terbalik. Cukup jelas? Aman ya? Terakhir, spektroskopi. Tadi ada beberapa jenis spektro yang bisa kita gunakan. Pertama ada FTIR. FTIR ini kita menganalisis sampel dengan cara menembakkan sinar IR. Nanti sinar IR-nya, radiasi IR-nya ini akan diserap oleh si senyawa, menyebabkan atom-atomnya dalam molekul tersebut mengalami vibrasi. Dan penyerapannya itu pada frekuensi tertentu sesuai dengan karakteristik ikatan dari si atom atau molekul yang ada dalam senyawa. Biasanya FTIR digunakan untuk mengestimasikan atau menentukan ikatan atom atau gugus fungsi yang ada dalam suatu senyawa. Misalnya, senyawanya itu punya ikatan C dengan O, C rangkap 2O, O dengan H. Nah, kita pengen tahu nih, apakah ikatannya ini terbentuk di suatu senyawa tersebut. Bisa kita deteksi dengan FTIR. Dilihatnya nanti kita lihat apakah ada serapan pada bilangan gelombang C dengan O, C rangkap 2O dengan OH. Karena tadi masing-masing ikatan atom itu memiliki frekuensi penyerapan sinar IR yang berbeda-beda. Kemudian ada spektro UV vis, ini seperti biasa, kita menembakkan sampel yang berupa larutan, jadi sampelnya harus dalam bentuk larutan, ditembakkan dengan sinar UV atau sinar visible sesuai dengan panjang gelombang maksimum dari si senyawa tersebut. Kalau sinar UV, rentangnya ada di 200 sampai 400 nanometer, kalau visible di 400 sampai 800 nanometer. Kemudian ada AAS, kalau AAS ini spektroskopi serapan atom, digunakan untuk analisis spesifik senyawa-senyawa yang mengandung logam atau metaloid. Dia spesifik, spesifisitasnya tinggi. Kita punya sampel dalam bentuk larutan, akan diatomisasi dulu dengan flame, kemudian nanti gas atomnya ditembakkan sinar pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan logam yang ada pada sampel tersebut. Yang terakhir ada MS, spektroskopi massa.
spektroskopi massa ini sering digunakan untuk menentukan, mengidentifikasi struktur dari senyawa berdasarkan pola fragmentasinya. Jadi nanti ada struktur senyawa, misalnya strukturnya kayak gini, struktur senyawa, kemudian nanti ditembakkan, diatomisasi juga, ditembakkan dengan elektron energi tinggi, sehingga strukturnya itu nanti akan terfragmentasi, kepecah-pecah. Misal nanti dia dipecahnya di sini, kemudian dipecah di sini, nanti dipecah lagi di sini, dan seterusnya. Nah, pemecahannya itu bisa kita baca pola fragmentasinya. Dari pola fragmentasi ini, kita bisa memperkirakan struktur senyawanya seperti apa. Nah, ini fungsi dari spektroskopi massa. Dia biasanya bukan untuk menghitung kadar, tapi lebih ke untuk mengidentifikasi struktur dari suatu senyawa. Sama FTIR juga, dia seringnya digunakan untuk memprediksi gugus fungsi yang ada pada struktur suatu senyawa. Yang dua ini yang sering digunakan untuk penetapan kadar. Oke, masuk soal terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke soal? Mana ya? Nomor 10. Apoteker R&D industri farmasi sedang melakukan sintesis senyawa gabungan fenol dengan asam karboksilat. Ada fenol, ROH, ditambahkan dengan asam karboksilat, RCOOH. Ini asam karboksilat. Ini fenol atau alkohol dengan asam karboksilat. Menghasilkan ester. Ester gugus fungsinya apa? R, C, O. Ester, ada yang tahu? Oke, RCOOR. Ini adalah gugus fungsi ester. Terbentuknya ikatan ester itu kalau ada ikatan COOR. Apoteker tersebut akan melakukan analisis identifikasi kebenaran senyawa hasil sintesis yang dihasilkan untuk menjamin proses sintesisnya berhasil. Metode yang sesuai dengan tujuan tersebut menggunakan analisis apa? Kita pengen tahu apakah gugus esternya terbentuk dari hasil sintesis. Maka metode analisisnya pakai ABCDE. C, Kak. Oke, spektrofotometer IR. Kita mau melihat apakah gugus ester terbentuk atau tidak. Kalau terbentuk, nanti akan muncul area pembacaan pada gugus ester. Nah, ini FTIR, hasil analisisnya seperti ini, kayak ada puncak tapi arahnya ke bawah. Nah, puncak-puncak ini menunjukkan gugus fungsi apa saja yang ada dalam suatu senyawa yang kita analisis. Cara bacanya, kita baca dengan menggunakan tabel IR. Nanti di sini kelihatan, oh kalau dia punya gugus OH, itu biasanya ada pembacaan di area 3.600 sampai 2.500-an. Di sini nih, 3.500-600-an. Oh, ini punyanya OH. Berarti ini adalah puncak dari OH, dan seterusnya. Kita cocokkan menggunakan tabel IR. Oke, sudah semua soal dibahas. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Oke, kalau udah cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas pada malam hari ini. Karena tadi mulainya berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih karena sudah mengikuti kelas. Semoga ada ilmu yang bisa dimanfaatkan. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Selamat istirahat.